Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ustadz akan menjelaskan tentang pelajaran berikutnya mengenai persentil. Jika mengenai persen, otomatis dia adalah per 100. Rumusnya hampir sama dengan rumus desil kemarin. Bedanya kalau desil per 10, kalau persentil dia per 100. Nah, di persentil ini juga ada data tunggal dan data kelompok. Untuk yang pertama, kita bahas dulu persentil dengan data tunggal, yaitu rumusnya adalah ini. Nah, oke. Rumus persentil yaitu data K I N tambah 1 per 100 atau X I N tambah 1 per 100. Kita lihat contoh soal. Tentukan persentil K65 dari data ini. Jadi datanya belum terurut, maka tugas kita adalah mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, data kita jumlah semuanya adalah 15. Jadi N-nya diketahui 15. Kita cari yaitu nilai atau letak P65. Jadi rumusnya data K65 dalam kurung N ditambah 1, yaitu 15 ditambah 1 dibagi dengan 100. Jadi ini dapatnya adalah data K10,4. Jadi P65 ini adalah data K10, kemudian ditambah 0,4 dikali X11 kurang X10. Karena ada 10 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka data K10 di sini adalah 7. Jadi data K11 dikurang data K10. Jadi 0,4 dikali 8 kurang 7. Dapatnya adalah 7,4. Jadi nilai persentil yang K65 adalah 7,4. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk persentil data berkelompok, rumus yang kita gunakan untuk mencari persentil data kelompok ini adalah tepi bawah kelas persentil ditambah panjang kelas atau interval I per 100 dikali N dikurang FI besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dan FI kecil ini frekuensi kumulatif pada kelas persentil. Oke, ini hampir sama kuartil, desil, persentil. Nah, ini hampir sama, bedanya di sini saja. Nih, I per seperempat, sepersepuluh, dan seperseratus. Baik, kita lihat contoh soal untuk data berkelompok. Ustadz memiliki data berat badan seperti berikut, yaitu 40 sampai 49 ada 5 orang ya, 50 sampai 59 ada 14 orang, sampai 80 sampai 89 ini ada 3 orang. Di mana total frekuensi semuanya adalah 50. Jadi 50 ini sebagai N. Yang ditanyakan adalah tentukan persentil K30 dan persentil K99. Nah, kita buatkan tabel berikut untuk mengetahui frekuensi kumulatif. Jadi kita tambahkan tabel frekuensi kumulatifnya. 5, kemudian 5 ditambah 14 yaitu 19, 19 ditambah 16 yaitu 35, dan begitu seterusnya sampai 60. Nah, jadi untuk P30 persentil 30 kita gunakan rumus I per N, I per 100 dikali N, yaitu I-nya tadi 30 per 100 dikali N kita 50. Jadi dapatlah data yang ke-15. Di mana letak data yang ke-15? Ah, tentunya di sini. Ini adalah kelas P33. Oke, 30, sorry. Kelas P30. Nah, setelah diketahui data tersebut, maka diketahui tepi bawah kelasnya adalah 49,5, dan frekuensi sebelum kelas kuartil adalah 5. Frekuensi pada kelas kuartilnya adalah 14. Nih, 14 ini sebagai F kecil I,
kemudian yang ini adalah FI besar. Oke, dengan panjang kelas atau interval adalah 10. Nah, kalau sudah dapat yang diketahui semuanya, maka kita masukkan ke dalam rumus tepi bawah, yaitu 49,5 ditambah panjang kelas yaitu 10, 30 per 100 dikali N tadi adalah 15, frekuensi sebelum kelas persentil adalah 5, dibagi dengan frekuensi pada kelas persentil adalah 14, maka didapatkanlah hitungannya 56,64. Cari dulu yang di dalam kurung dikali 10 baru ditambah 49,5 ya. Nah, untuk persentil 99. Nah, sama juga dengan persentil 30 tadi, maka kita cari dulu 99 per 100 dikali 50, dapatlah 49,5. Jadi kelas yang 49,5 di mana letaknya? Yaitu di kelas yang paling akhir ya, di sini. Berarti kelas untuk persentil 99. Maka dapat kita ketahui bahwa tepi bawah kelasnya adalah 79,5 dan frekuensi pada sebelum kelas kuartil adalah 47, frekuensi pada kelas kuartil adalah 3 dan panjang kelas tetap 10. Jadi kita masukkan tepi bawah kelas 79,5 ditambah intervalnya 10, kemudian 99 per 100 dikali N itu adalah 49,5 tadi. Nah, frekuensi sebelum kelas kuartilnya 47 dan frekuensi pada kelas kuartilnya adalah 3. Maka setelah kita cari yang di dalam kurung kemudian dikali dengan yang 10, kemudian ditambah dengan 79,5, dapatlah 87,3. Maka inilah nilai persentil yang ke-99. Oke, itulah yang dapat Ustaz jelaskan untuk pelajaran persentil ini. Mudah-mudahan bisa antum mengerti semuanya, dan jangan lupa kerjakan kuis kita di Edmodo seperti biasanya. Siap-siap setelah belajar persentil ini kita akan pra-UH 1 ya. Setelah pra-UH kita akan UH 1, jadi persiapkan dirinya dari awal sampai pelajaran terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.